Przecież ta decyzja zabija wyprawę. Tutaj po to, żeby siedzieć w namiotach, wspinać, nie? Zjadł cały depozyt. Możemy go poszukać. Film kisah nyata yang berjudul Broad Peak 2022 menceritakan suatu tragedi paling menyeramkan yang dialami seorang pendaki. Ia menyangka ia telah sampai di puncak gunung Broad Peak, tetapi saat ia sadar, ada hal aneh yang ia rasakan. Hal aneh tersebut tentunya hal yang sangat membagongkan. Daripada penasaran, mending kita lanjutkan. Diceritakan pada tahun 1988, kita diperlihatkan dengan seorang pria paruh baya yang terjebak di pegunungan es. Terlihat betapa mengerikannya badai yang sedang terjadi. 1 minggu sebelumnya, kita diperlihatkan pria paruh baya yang bernama Berbeka. Terlihat ia dan timnya akan melakukan pendakian ke gunung tertinggi kedua di dunia, yaitu K2 atau Karakoram, dengan tinggi mencapai 8.611 meter yang berada di Asia. Ketika badai turun, Berbeka dan Alek memasang dan memperkokoh tenda. Di sana, mereka berbincang dan rupanya Alek mengajak Berbeka untuk mendaki puncak Broad Peak yang berada tepat di sebelah K2. Karena puncak K2 tidak mungkin dicapai, di malam harinya Berbeka meneruskan obrolan Alek kepada pemandu timnya yang bernama Andre untuk mengizinkannya mendaki ke puncak Broad Peak. Andre sebenarnya ragu untuk mengizinkan Berbeka dan Alek pergi, namun karena Andre sudah mengenal dekat dengan Berbeka, ia pun mengizinkannya, namun harus kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Berbeka dan Alek pergi untuk mendaki Broad Peak dengan perbekalan seadanya. Berbeka dan Alek sudah mendirikan camp untuk beristirahat guna melanjutkan pendakiannya. Keesokan harinya, di hari kedua, mereka melanjutkan pendakiannya dengan cuaca yang lumayan tidak baik, juga jalur yang tidak mulus seperti Gunung Galunggung. Mereka mulai menaiki jalur yang terjal dan dingin menggunakan tali, namun baru saja Berbeka akan memanjat, Berbeka malah terpeleset. Tapi alhamdulillah kecelakaan itu tidak membuat Berbeka terlalu parah. Singkat waktu, malam pun tiba dengan badai salju yang memburuk. Andre selaku pemandu tim mengingatkan Berbeka dan Alek untuk kembali saja jika badai salju tidak juga berhenti. Lalu Berbeka seketika teringat kepada istrinya. Esokan harinya, di hari ketiga dengan cuaca yang cukup membaik, mereka mulai melanjutkan langkah akhir menuju puncak Broad Peak. Setelah mereka cukup lama berjalan, jalur menuju puncak sangat buruk sehingga mereka harus memutar untuk memilih jalur yang sangat bagus. Namun saat mereka menemukan jalur untuk dipanjat, tiba-tiba cuaca malah memburuk lagi. Alek yang kena mental pun mengajak Berbeka untuk turun. Namun, karena 5 jam lagi mencapai puncak, Berbeka pun akan terus melanjutkan pendakiannya walaupun sendirian. Lalu jam menunjukkan pukul 4 sore. Terlihat badai yang semakin memburuk, dengan berhati-hati Berbeka terus mendaki. Pada pukul 5 sore, terlihat Berbeka sudah berada di zona maut. Andre dan timnya pun khawatir dan terus menghubungi Berbeka. Lanjut pukul 6 kurang 5 menit yang sudah dipenuhi es dan dia tetap melanjutkan pendakiannya sampai puncak dengan badai salju yang sangat buruk. Akhirnya, dia pun berhasil mencapai puncak Broad Peak. Dengan perasaan yang gembira, dia pun menghubungi Andre kalau ia berhasil mencapai puncak. Pada pukul setengah 9 malam, Berbeka yang ingin kembali turun, namun badai salju semakin memburuk. Ia pun menggali lubang es guna ia jadikan camp. Tepat pukul 11 malam, Berbeka berusaha sekuat tenaga untuk turun. Namun saat Berbeka sudah tidak kuat lagi, ia memanggil Alek yang masih berada di bawah. Alek tidak benar-benar kembali ke base camp. Dia menunggu dengan membangun tenda di bawah. Alek pun muncul menolong Berbeka.
mereka pun mencoba turun pada pukul 2 siang. Berbeka sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanannya. Untung saja tim penjemputan pun datang. Berhasilan Berbeka pun langsung diberitakan di TV. Terlihat istri dan anaknya sangat senang kepada Berbeka karena ia mampu mendaki puncak Broad Peak di musim dingin. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil sampai puncak Broad Peak pada musim dingin. Lalu 3 bulan kemudian, kini Berbeka digemari banyak orang, mulai dari bocil FF sampai anak dewasa dan juga anaknya yang bangga kepada ayahnya. Lalu, ketika Berbeka sedang mengajari anaknya untuk membuat coklat, dia mendapatkan paket dari aplikasi Oren yang berupa buku tentang pendakian dan timnya. Selembar demi selembar, tiba-tiba ia terlihat kesal lalu ia segera mendatangi temannya yang bernama Andre dengan perasaan penuh emosi. Setibanya di rumah Andre, ia pun langsung marah-marah. Gini sahabat Bones, Berbeka tidak benar-benar berhasil mencapai puncak Broad Peak. Ternyata ia tidak tahu puncak sebenarnya. Puncak yang sebenarnya berjarak beberapa meter lagi. Andre pun mengatakan kalau ia memberitahu puncak sebenarnya, mungkin saja dia bisa tewas. Oleh karena itu, Andre dan timnya pun tidak memberitahu puncak Broad Peak yang sebenarnya. Berbeka pun mengatakan tidak akan menjalani pendakian nasional bersama mereka lagi. Ale nie dałeś mi wyboru! Ewa teraz organizowała pogrzeb. Nie mieszaj do tego mojej rodziny! Singkat waktu 25 tahun kemudian, terlihat sedang berlibur bersama anak istrinya. Sampainya di rumah, ia pun mendapatkan pesan dari temannya. Lalu keesokan harinya, Berbeka kedatangan teman lamanya, kita sebut saja Mang Ujang. Mereka pun mengobrol sambil menikmati susu jahe. Terlihat kini tujuan temannya menemui Berbeka yaitu untuk mengajak memimpin pendakian bersama tim yang masih muda. Dengan tujuan ke puncak yang dulu ingin ia capai. Ujang mengatakan bahwa ia butuh seseorang berpengalaman seperti Berbeka. Berbeka harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Singkat waktu, sebelum memulai untuk mendaki Broad Peak, Berbeka dikenalkan dengan 3 personil baru yang masih muda, yaitu diantaranya ada Arthur, Thomas, dan juga Adam. Setelah cukup lama berjalan, melewati berbagai jalan yang sangat sulit, mereka semua sudah sampai mencapai puncak Rocky, di mana yang dulu Berbeka anggap sebagai puncak Broad Peak. Namun, karena tidak ingin gagal lagi, Berbeka, Arthur, Thomas, dan Adam memutuskan untuk melanjutkan pendakiannya hingga puncak Broad Peak. Selama berjalan dengan sisa tenaga yang mereka miliki, akhirnya mereka semua mencapai puncak Broad Peak yang sesungguhnya. Tercatat pada 5 Maret tahun 2013, mereka pun sampai ke puncak yang sesungguhnya dan film pun tamat.